Penelusuran jejak keramat kali ini akan menelusuri makom keramatnya Mbah Sirah Daya yang berada di Komplek Makom Keramat Imam Safari, Kelurahan Sejati, Majalengka. Mbah Sirah Daya ini hidup sekitar abad ke-14 Masehi, di mana beliau adalah orang sakti yang menempati wilayah Panyendangan. Menurut juru kunci Makom Keramat Imam Safari UU Endin SAR menyebutkan bahwa dahulu di tempat ini sebelum menjadi sebuah desa adalah sebuah dukuh atau perkampungan yang merupakan tempat persinggahan para jawara. Dan Mbah Sirah Daya inilah yang merupakan orang pertama yang menjadi tokoh dalam sejarah berdirinya sebuah dukuh atau kampung yang disebut Panyendangan. Kata orang dulu ya, sepuh dulu, jadi sebelum Sejati ada, ini udah ada di sini leluhur Panyendangan itu ya, yang apa tuh pertama-tama ada di Panyendangan atau di kalau sekarang masih Jati gitu ya. Nah, jadi bisa dikatakan leluhur sebelum Mbah Ayu Patimah datang ke Sejati. Dulunya ya ini dulunya ini ya yang punya sejarah Panyendangan. Jadi perintis lah kalau zaman sekarang mah gitu. Yang mempunyai awal-awal tempat di sini itu sebelum ada Mbah Imam Safari ya, ini ya itu udah ada di sini gitu. Istilah Panyendangan ini berasal dari kata nyindang atau istirahat. Maka Panyendangan ini adalah sebuah tempat peristirahatan, dan pada zaman dahulu waktu masih zaman kerajaan, disinilah para jawara-jawara sakti beristirahat dan berkumpul. Mbah Sirah Daya ini memiliki nama Mbah Karangkamuning dikarenakan beliaulah orang yang pertama dan menjadi tokoh di kampung Panyendangan ini, maka masyarakat pada waktu itu menyebutnya Mbah Sirah Daya yang berarti adalah kepala sebuah kampung atau kepala sebuah tempat. Arti sirah menurut bahasa Indonesia adalah kepala dan daya adalah tempat atau kota. Maka dari itu Mbah Karangkamuning ini dijuluki Mbah Sirah Daya, atau kalau zaman sekarang disebut kepala desa atau juga setara dengan camat. Mengenai nama Sirah Daya, kan intinya kalau zaman sekarang bisa dikatakan guru atau camat. Kalau bisa diartikan sirah itu mungkin kepala yang punya kekuasaan ya. Daya itu tempat, jadi bisa dikatakan bisa kuwu, bisa cabat kalau istilah zaman sekarang mah gitu. Jadi Sirah Daya itu jadi sesepuh lah, bisa dikatakan sesepuh desa atau sesepuh kecamatan atau sesepuh dukuh lah. Waktu itu kan dukuh ya, nggak ada istilah kecamatan, nggak ada istilah ini dukuh, pedukuhan gitu. Jadi sesepuh yang disepuhkan sama masyarakat di sini. Di tempat ini juga dikuburkan beberapa benda pusaka dan senjata perang zaman dahulu milik dari Mbah Sirah Daya yang berdampingan dengan makam beliau. Nah, biar umum tahu, yang ini makbaroh Mbah Sirah Daya atau Mbah Karangkamuning Sirah Daya yang ini. Kalau yang ini patilasan yang terkubur senjata-senjata di kala itu, setelah peperangan, jadi senjata-senjata disimpan di sini gitu. Dari zaman kerajaan atau kesudahan dulu, zaman peperangan ya, ini dinamakan tempat senjata-senjata yang sudah tidak terpakai gitu. Di sini diamankan gitu, biar nggak disalahgunakan gitu. Jadi ini bukan Mbah Sirah Daya 2, tapi yang satu Mbah Sirah Daya, yang satu makam kuburan senjata-senjata di kala itu, pusaka lah gitu, pusaka di kala itu gitu.
untuk diamankan supaya tidak disalahgunakan itu. Karena kan waktu itu zaman peperangan, jadi istilahnya diamankan. Makanya ini bisa disebut, kalau zaman sekarang ini galeri atau bisa dikatakan museum, cuman museum terkubur gitu. Makanya saya bikin paguyuban Karangkamuning Sira Daya, yaitu untuk pelestari budaya. Intinya tempat museumnya pakakas atau apa istilah dikatakan pusaka-pusaka zaman dulu ada sebagian di paguyuban Karangkamuning Sira Daya. Makanya jangan kaget, jangan heran kalau masuk paguyuban Karangkamuning banyak pusaka yang banyak di dinding nempel itu intinya ikut napak tilas leluhur Mbah Sira Daya dulu. Dia itu ya pelestari atau penjaga pusaka-pusaka di kala itu. Makanya saya nerusin, mudah-mudahan ada izin Allah barokah. Untuk melestarikan budaya dan menghormati Mbah Karangkamuning Sira Daya, UU Undin, juru kunci Makom Keramat Imam Sapari ini membentuk sebuah paguyuban yang diberi nama Paguyuban Karangkamuning Sira Daya. Paguyuban Karangkamuning Sira Daya ini bertujuan untuk melestarikan budaya lokal dan menjadi wadah ajang silaturahmi para budayawan serta para makbaroh atau keturunan dari Kiai Imam Sapari. Di paguyuban inilah UU Undin juga menyimpan beberapa benda pusaka turun-temurun peninggalan Mbah Karangkamuning Sira Daya. Ya alhamdulillah, terbentuknya atau terwujudnya paguyuban Karangkamuning Sira Daya ini intinya ada sejarah yang harus diketahui terlebih dahulu. Memang kenapa UU mendirikan paguyuban ini dengan tujuan untuk melestarikan budaya leluhur, sekaligus melestarikan makbaroh leluhur yang ada di Kelurahan Jati, di tempat makbaroh Kiai Imam Sapari. Di situ ada makbaroh Mbah Karangkamuning Sira Daya yang menjadi acuan UU membuat paguyuban Karangkamuning Sira Daya. Kenapa bisa itu dilakukan untuk didirikan? Karena ada tujuan. Ya, tujuannya itu melestarikan budaya. Karena di sini selaku juru kunci Makom Karomah Kiai Imam Sapari yang resmi diakui di dinas Sparbud, di Sparbud gitu intinya untuk keberadaannya. Jadi kewajiban juru kunci yaitu melestarikan budaya leluhur. Cek bahasa Sunda nama ngamu mulai budaya, ngamu mulai tempat leluhur orang, leluhur kita semua gitu. Makanya di sini untuk melestarikan peninggalan sejarah ini, UU di sini bersama Andang waktu itu mendirikan Karangkamuning Sira Daya. Paguyuban Karangkamuning Sira Daya ini mempunyai sebuah logo atau simbol yang menjadi pegangan dalam menjaga dan melestarikan budaya. Di situ ada logonya, tertera ada istilah aja makna dari logo itu. Jadi ada arti-arti yang dimaksud dengan logo itu, ada tujuannya gitu, ada di situ. Nah di situ UU dengan Andang ya waktu itu merancang atau merencanakan untuk membuat logo paguyuban Karangkamuning Sira Daya sebelum didirikan. Jadi bikin dulu logonya. Alhamdulillah
dengan izin Allah, Wangsit Paguyuban Sunda terwujud, digambarlah sama Endang logo itu. Dari situlah mungkin keajaiban dari karomah leluhur kita, karena kita tujuannya baik untuk melestarikan budaya, terwujudlah logo Karangkamuning Siradaya atau Paguyuban Karangkamuning Siradaya. Otomatis dengan terwujudnya logo itu dibentuklah Paguyuban Karangkamuning Siradaya tahun 2016. Nah, 2016 didirikannya Paguyuban Siradaya itu dengan tujuan tadi ya. Makanya di sini kenapa banyak tertempel di dinding, banyak apa istilah pusaka-pusaka tongkat lah inilah. Nah, biar diketahui sama umum bahwa tongkat di sini ini ada mengandung arti. Ini pusakanya atau yang biasa dipakai leluhur kita dulu gitu di wilayah bahasa Daya. Undin berharap dengan dibentuknya Paguyuban Karangkamuning Siradaya ini bisa memperkenalkan budaya lokal kepada generasi penerus dan menjadi bagian dari bentuk pengabdian dirinya terhadap bangsa dan agamanya. Ada lingkaran merah. Nah, di sini ada tertera lingkaran merah. Maksudnya arti ini. Kenapa ini begini? Ada artinya ya, diistilahkan perkumpulan silaturahmi nu siap turwani nanjirkeun bebeneran. Nah, itu ini untuk lingkaran merah ya. Nah, jadi udah jelas di sini berarti tujuannya perkumpulan silaturahmi untuk orang-orang ya yang betul-betul siap dalam hal kebaikan. Nah, terus yang kedua lingkaran hijau ini. Hijau nih, lingkaran hijau. Lah, lingkaran hijau acining bumi welas asih, ini simbol welas asih lah kalau kata Indonesia tuh kasih sayang. Nah, ini simbol kasih sayang. Jadi di dalam lingkungan ini jadi penuh dengan kasih sayang, silaturahmi yang penuh dengan kasih sayang di antara kita gitu ya. Ini untuk lingkaran hijau. Nah, Maung Lodaya Ciri Bodas. Nah, ini Maung Lodaya Ciri Bodas nih, ciri putih. Artinya ciri pamimpin kukuh pengkuh panceg pamadegan bersih hate celik putih celak herang tegedag keanginan. Jadi dalam istilah ini simbol pemimpin yang betul-betul adil bijaksana ini gitu. Tadi sugih mukti loh jenawi kata raja, jadi simbol kekayaan. Dengan adanya paguyuban ini, dengan adanya silaturahmi ini, orang-orang tuh yang susah, yang gimana, sedikitnya ada jalan keluar untuk berbagi ilmu dalam hal usaha lah, dalam apalah. Otomatis kalau kita dengan adanya perkumpulan ini dibekali dengan informasi ilmu mengenai perusahaan itu, kan otomatis bisa mendatangkan rezeki ya. Insya Allah untuk perezekian bisa mendatangkan kekayaan asal kitanya mau berusaha itu ya gitu. Untuk ini di simbol kekayaan. Nah, ini keris luk salapan, ini keris luk 9. Keris luk 9 ini nanjirkeun ajaran Islam warisan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu dicanak ku para wali sanga. Nah, maksudnya jadi paguyuban ini tidak hanya melestarikan budaya, tapi syiar Islamnya juga ada di sini. Ya, intinya luyu dengan ajaran wali-wali yang 9 itu. Sejarah Pak wali-wali yang 9 masuknya Islam ke Indonesia dengan tidak terlepas dari budayanya gitu. Jadi nyebarin Islam tapi tidak menghilangkan budaya yang ada di Nusantara. Itu untuk ini. Makanya tidak terlepas dari perjuangan waliullah yang 9, karena perjuangan syiar Islamnya dia tidak menghilangkan budaya yang ada di Indonesia. Terus kujang.
nih Kujang ngajar umat ngamu mole seni jeung budaya nu dewangku ku artikan didikan ajaran leluhur ku tata cara adat jeung budaya Sunda sajati. Kita bisa memperlihatkan ke anak cucu kita bahwa Nusantara ini istilahnya kaya dengan budaya. Makanya budaya jangan dihilangkan, itu ciri adanya suatu negara.